Bismillahirrahmanirrahim. Halo, kembali lagi bersama saya Alan Andika, Guru Teknik Pemesinan. Bertemu kembali di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas alat ukur mekanik yang sering kita gunakan ketika berada di bengkel dan di workshop teknik pemesinan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas lebih jauh tentang alat ukur mekanik, khususnya jangka sorong, yang nantinya akan banyak kita gunakan ketika praktek kerja mesin. Tonton video ini untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara lengkap. Oke, tidak usah menunggu lebih lama, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian alat ukur mekanik jangka sorong. Let's check it out. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menerapkan alat ukur mekanik jangka sorong serta fungsinya. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan alat ukur mekanik jangka sorong sesuai prosedur operasional standar yang diberikan dengan teliti. Pengertian alat ukur mekanik jangka sorong. Jangka sorong adalah alat pengukur yang digunakan sebagai pengukur suatu benda. Jangka sorong dipakai secara luas di segala macam bidang industri, mulai dari suatu proses desain, perancangan, manufaktur, pembuatan, hingga pengecekan akhir produk. Jangka sorong pertama kali ditemukan pada tahun 1631 oleh seorang berkebangsaan Prancis bernama Pierre Vernier. Hal ini membuat Vernier menjadi nama skala dalam pengukuran jangka sorong. Jangka sorong atau Vernier caliper merupakan suatu alat ukur yang dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan juga mengukur panjang serta ketebalan dari suatu benda. Bagian-bagian jangka sorong dan fungsinya. Yang pertama, rahang dalam untuk mengukur diameter luar, sisi luar, ketebalan luar, lebar luar. Memiliki dua bagian, yang pertama bagian tetap, yang kedua bagian yang bisa digeser. Perhatikan video berikut. Contoh pengukuran. Yang kedua, rahang luar untuk mengukur diameter dalam, sisi dalam, ketebalan dalam, dan lebar dalam. Memiliki dua bagian, yang pertama bagian tetap, yang kedua bagian yang bisa digeser. Contoh pengukuran. Yang ketiga, pengukur kedalaman atau deep measuring plate.
utama digunakan untuk melihat hasil pengukuran. Skala utama terdiri dari dua jenis ukuran, yang bagian atas adalah ukuran inch dan bagian bawah adalah ukuran milimeter. Yang kelima, skala Nonius. Jenis-jenis jangka sorong berdasarkan penglihatan skala ukuran. Yang pertama, jangka sorong analog manual. Jangka sorong digital. Jangka sorong arloji atau jam. Cara membaca jangka sorong manual. Perhatikan dengan seksama ilustrasi berikut untuk memahami dan mengetahui cara membaca jangka sorong dengan baik dan benar. Sebelum memakai vernier kaliper, sebaiknya kamu melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Caranya adalah jika angka 0 pada skala utama sudah berhimpit dengan angka 0 pada skala vernier. Oke, bisa dilihat pada bagian ini. Di sini terlihat bahwa skala utama dan skala verniernya sudah berhimpit. Artinya, vernier kaliper ini sudah siap untuk digunakan. Lalu, bagaimanakah cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong ini? Oke, pertama, kita perhatikan pada bagian dari skala utama. Pada skala utama terdapat nilai berupa angka. Contohnya di sini ada angka 120, 130, 140, dan seterusnya. Contohnya dari rentang angka 120 ke 130. Di sini ada 121, 122, 123, 124, dan seterusnya. Jadi, garis-garis pada skala utama pada bagian ini adalah bernilai 1 mm. Selanjutnya, kita perhatikan skala vernier, yaitu pada bagian ini. Vernier kaliper ini memiliki tingkat ketelitian 0,05 mm. Artinya, satu garis pada skala vernier ini memiliki nilai 0,05. Oke, karena satu garisnya bernilai 0,05, berarti jika di sini 0, maka di sini adalah 0,05, kemudian di sini ini adalah 0,1, kemudian di pinggirnya adalah 0,15, di sini adalah 0,20, kemudian di sini 0,25, dan di sini adalah 0,3 atau 0,30, kemudian 0,35, kemudian di sini 0,40, 0,45, dan seterusnya. Singkatnya, nilai dari skala vernier ini didapat dari jumlah garis dikali dengan tingkat ketelitiannya. Dari angka 0 sampai ke 4 terdiri dari 8 garis. Jadi, nilai skala Noniusnya adalah 8 dikali dengan tingkat ketelitiannya. Karena tingkat ketelitiannya adalah 0,05, maka 8 dikali 0,05. Hasilnya adalah 0,40. Oke, langsung saja. Untuk melakukan pembacaan dari jangka sorong, patokannya adalah angka 0 pada skala vernier. Pertama, kita harus hitung nilai dari skala utamanya. Caranya adalah dengan menghitung nilai garis yang berada di sebelah kiri dari angka 0. Bisa dilihat, garis yang dilalui oleh angka 0 pada sebelah kiri adalah garis yang ini. Oke, kita hitung nilainya pada skala utama. Jika di sini adalah 120, maka yang di sini adalah 121, 122, 123, dan tentu saja pada garis yang ini adalah bernilai 124. Jadi, nilai dari skala utamanya adalah 124. Setelah didapat nilai dari skala utama, selanjutnya kita cari nilai dari skala Noniusnya. Caranya adalah dengan melihat garis pada skala Nonius yang sejajar atau berhimpit dengan garis pada skala utama. Oke, pada angka 0 ini belum sejajar,
Kemudian di sini di 0,05 juga tidak sejajar. Di 0,1 tidak sejajar. Kemudian di sini juga masih belum sejajar. Ini tidak sejajar. Ini tidak sejajar. Kemudian di angka 3 di sini masih belum sejajar. Oke, bisa dilihat pada angka 4 ini skala nonius dan skala utamanya sudah sejajar. Artinya nilai dari skala noniusnya adalah 0,4. Hasil pembacaannya adalah skala utama ditambahkan dengan skala noniusnya. Skala utamanya adalah 124 mm, ditambah dengan skala noniusnya 0,4 mm. Jadi, jangka sorong ini menunjukkan hasil pengukuran 124,4 mm. Contoh percobaan pengukuran. Selanjutnya kita coba mengukur diameter dari piston ini menggunakan vernier kaliper. Oke, jika seperti ini nilai pengukurannya adalah, kita langsung saja kita cari skala utamanya. Di sini skala utamanya adalah bernilai 75 mm. Karena garis 0 ini tidak sejajar dengan garis pada skala utama, maka kita cari nilai dari skala noniusnya. Oke, kita cari yang sejajar pada skala nonius. Bisa dilihat pada angka 1 ini sudah sejajar antara skala utama dan juga skala noniusnya. Dari 0 ke angka 1 ini terdiri dari 2 garis, sehingga nilai dari skala noniusnya adalah 2 dikali 0,05. Jadi nilai dari skala noniusnya adalah 0,1. Jadi hasil pengukurannya adalah 75,1 mm. Cara merawat alat ukur jangka sorong. Yang pertama, simpan di tempat khusus. 2. Periksa kondisi alat secara rutin dan teratur. Yang ketiga, selalu bersihkan sebelum dan sesudah pemakaian. Keempat, periksa kondisi hasil kalibrasi alat ukur sebelum digunakan. Dan terakhir, gunakan alat ukur sesuai dengan fungsinya. Demikianlah video dalam kesempatan kali ini. Jangan lupa membuat resume atau ringkasan mengenai tema video kali ini, yaitu menggunakan alat ukur mekanik jangka sorong. Dan kerjakanlah latihan membaca hasil pengukuran berikut. Bacalah hasil pengukuran berikut. Yang nomor 1, nomor 2, Setelah melihat video ini, apakah kalian dapat lebih memahami mengenai penggunaan alat ukur mekanik jangka sorong? Oleh karena itu, tetaplah belajar dan berlatih. Dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya.